Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan Saputra. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab soal tugas dari probabilitas dan statistik. Langsung saja. Sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Dan ini tabel datanya. Kita lanjut untuk pertanyaan pertama. Dengan menggunakan metode kuadrat, kesalahan terkecil. Tentukan persamaan regresi linier sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan. Kemudian jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sebelum itu kita akan membuat tabelnya untuk memudahkan perhitungannya nanti. Berikut tabelnya, X dan Y-nya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai konstansa B-nya, yaitu dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X, maka didapatkan hasilnya sama dengan 0,12. Selanjutnya setelah didapatkan, kita akan mencari lagi nilai konstantanya dengan cara Y bar dikurang BX bar, maka hasilnya yaitu 1,38. Untuk persamaan garis regresi linear sederhananya, pengeluaran medis yaitu Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 1,38 plus 0,12X. Maka dapat diartikan setiap kenaikan 1 juta rupiah akan mengakibatkan pengeluaran medis rata-rata sebesar 0,12 juta rupiah. Sebaliknya, untuk setiap penurunan sebesar 1 juta, maka nanti akan mengakibatkan penurunan rata-rata sebesar 0,12 juta. Selanjutnya, di pertanyaan kedua, lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar 5 juta rupiah per tahun. Maka kita akan hitung Y topi sama dengan 1,38 ditambah 0,12 dikali 5. Maka hasil yang kita dapatkan 1,98. Lanjut ke pertanyaan ketiga, lakukan uji T dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. Yang pertama-tama kita akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis nolnya, itu kita membuat penghasilan atau pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Selanjutnya, H alternatifnya kita buat penghasilan atau pendapatannya nanti berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Selanjutnya, kita akan membuat tabelnya untuk mempermudah nanti dalam perhitungannya. Berikut tabelnya, dan ini perhitungannya pada setiap kelurahan. Pada kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, pada kelurahan D, kelurahan E, dan kelurahan F, dan pada kelurahan yang ini yang terakhir, G, dan kelurahan H. Berikut berikutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai sigma E kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurang B, sigma X kuadrat. Maka hasil yang kita dapatkan itu 0,67. Selanjutnya kita mencari nilai SE-nya dengan rumus berikut, dan kita dapatkan untuk hasilnya itu di 0,11. Setelah nilai SE-nya, kita akan mencari nilai SB-nya menggunakan rumus berikut, dan kita dapatkan hasilnya 0,026. Nah, setelah kita menemukan nilai SB-nya, maka kita bisa tentukan nilai
Kita hitungnya menggunakan rumus B per SB, dan kita dapatkan hasilnya 4,615. Nah, maka dari tabel T dengan alfa sama dengan 0,5, itu maka 1/2 alfa sama dengan 0,025 dan DF-nya itu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, berikut untuk T tabelnya sama dengan T 0,025 dan DF sama dengan hasilnya 2,447. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kesimpulannya itu, penghasilan atau pendapatannya itu nanti berpengaruh terhadap pengeluaran medis penduduk Kelurahan Kecamatan Samarinda Hilir.